Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas lagi soal-soal buat persiapan P3K nanti ya. Sebelumnya, jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat soal-soal seperti ini ya. Kalau misalkan ada yang salah, boleh dikoreksi ya guys, nanti di komen saja. Oke guys, kita langsung aja ke nomor yang pertama ya. Seorang perempuan 22 tahun G1P0A0 akan bersalin di BPM. Hasil pemeriksaan menunjukkan perempuan tersebut telah dalam kala 2 persalinan. Saat kepala bayi membuka pulpa berdiameter 56 cm, bidan melakukan asuhan untuk meminimalkan terjadinya robekan pada perineum. Apakah asuhan yang dilakukan oleh bidan pada saat ini? A. Mendorong pundus ibu saat kepala membuka 56 cm. Ini bukan ya, malah nanti yang terjadi malah jadi ruptur perineum, ruptur perineum iya, atau bisa juga terjadi ruptur bisa juga terjadi ruptur uteri karena pundusnya didorong gitu. Robekan uterus. Meminta ibu meneran lebih kuat saat kepala bayi keluar dengan cepat. Nah, ini juga kurang tepat ya. Ini justru bisa memicu apa sih ruptur perineum yang luas. Meminta suami untuk mendorong perut ibu saat ibu ingin meneran. Ini juga kurang tepat ya. Nanti bisa jadi ruptur perineum atau ruptur uteri. Mengurangi regangan berlebihan dengan melindungi perineum dengan telapak saat kepala lahir. Jadi si perineumnya dilindungi, jadi ada tahanan di perineumnya oleh tangan kita. Nah, ini justru yang benar ya. Jawaban yang benar untuk meminimalkan terjadinya robekan pada perineum adalah tangan kita melindungi perineum dengan telapak saat kepala lahir. Jadi mengurangi regangan berlebihan. Kalau E meminta ibu untuk menahan keinginan mengejan saat ada his saat pengeluaran kepala bayi, ini juga tidak tepat ya. Jadi si ibunya dilarang untuk mengejan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Mengurangi regangan berlebihan dengan melindungi perineum dengan telapak saat kepala lahir. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun melahirkan anak pertama 2 menit yang lalu di BPM. Plasenta belum lahir. Terdapat semburan darah. Ini tanda-tanda pelepasan plasenta ya. Tiba-tiba dari jalan lahir. Kontraksi uterusnya bagus, yaitu baik. TFU 2 jari di atas pusat. Semburan darah yang dialami oleh Nyonya H disebabkan oleh A. Inversio uteri, B. Perlukaan jalan lahir, C. Lepasnya insersi plasenta, D. Adanya sisa selaput ketuban, dan E. Retensio plasenta. Jawaban yang tepat adalah lepasnya insersi plasenta. Jadi merupakan tanda-tanda pelepasan plasenta ya, kalau misalkan adanya semburan darah setelah bayi lahir. Kalau inversio uteri itu adalah rahimnya keluar atau kebalik ya, itu bukan, kurang tepat. Perlukaan jalan lahir juga bukan ya, bukan, ciri-cirinya bukan semburan darah. Sisa selaput ketuban juga bukan, retensio juga bukan ya. Jadi jawaban yang benar ketika bayi sudah lahir dan adanya semburan darah adalah tanda-tanda lepasnya plasenta atau dari tempat implantasinya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nyonya A G1P0A0 mau melahirkan, sudah dipimpin mengejan pada pukul 9. Detak jantung jadinya 140 kali per menit, kontraksi uterusnya 3 kali 10 menit 40 detik, KU baik, kandung kemih penuh. Sesuai kasus di atas, batasan toleransi waktu yang dimiliki bidan untuk menolong persalinan adalah, kita lihat di soal bahwa si ibunya ini adalah G1 ya, yaitu primigravida. Biasanya kalau misalkan primigravida itu batas persalinan atau batas mengejannya itu sekitar 2 jam. Nah, berarti kalau 2 jam itu sekitar 120 menit. Nah, opsi E ini jawaban yang tepat ya. Karena si ibunya primigravida, jadi
Toleransi waktu yang dimiliki bidan untuk menolong persalinan adalah 120 menit. Pada saat mengezannya gitu, memimpin persalinannya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nyonya K melahirkan anak pertama perempuan di BPS Ratna jam 10. Berat badan 3 kilo, panjang badan 50 cm, plasenta lahir spontan lengkap. Hasil pengkajian KU ibu baik. Tekanan darah 110/70, nadi 76 kali per menit, kontraksi teraba keras. TFU 2 jari di bawah pusat, Nyonya K mengeluh. Perutnya mules, nyeri pada luka jahitan. Ia merasa cemas dengan keadaannya. Pengawasan kontraksi uterus dan perdarahan antara jam 10 sampai jam 11 dilakukan setiap. Nah, Ibu Ratnanya ini di sini kita lihat bahwa dia melahirkan itu jam 10. Berarti ini masih jam pertama ya. Pengkajian apa sih observasi kala 4 itu pada saat 1 jam pertama itu setiap 15 menit. Pada jam kedua baru 30 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, 15 menit. Karena ini masih di jam pertama. Karena dia baru saja melahirkan di jam 10. Kita lihat lagi soal nomor 5. Nyonya N G1P0A0 hamil A terem datang ke puskesmas hendak bersalin. Pukul 11.30 ketuban pecah spontan jernih. Pemeriksaan dalamnya, pembukaannya sudah lengkap. Kepala turun HOS 3, detak jantung janin 140 kali per menit. Hisnya 3 kali 10 detik 45 3 kali dalam 10 menit 45 detik. Lamanya kontraksi Nyonya N pada pukul 11.30 dicatat dengan tanda pada kotak yang sesuai. Nih, lamanya 45 detik itu di blok hitam ya. Jadi di blok hitam itu jawaban yang tepat adalah D. Kalau titik-titik itu kurang dari 20 detik lamanya. Kalau misalkan garis-garis itu 20 sampai 40 detik. Sedangkan di sini si Nyonya N ini 3 kali dalam 10 menitnya itu 45 detik. Jadi lebih dari 40 detik. Jadi jawaban yang tepat adalah blok hitam ya, tulisan di patografnya gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 31 tahun datang di bawah dukun ke BPM mengeluh merasa masih kelelahan. Pernyataan dari dukun, wanita tersebut melahirkan 45 menit yang lalu dan plasenta lahir lengkap. Hasil pemeriksaan bidan kontraksi baik, perdarahan 50 cc, jalan lahir tampak robekan pada mukosa vagina, kulit perineum, dan otot perineum. Derajat berapa laserasi pada perempuan tersebut? Kalau derajat 1 itu sampai kulit aja ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa si ibunya sampai otot perineum. Otot perineum itu derajat 2 ya. Jadi jawaban yang benar adalah derajat 2B. Kalau derajat 3 itu sampai sepinter ani. Kalau derajat 4 baru sampai rektum. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang perempuan postpartum usia 25 tahun dirujuk oleh bidan ke RS karena mengalami perdarahan akibat perlukaan jalan lahir yang mengenai seluruh perineum sampai mukosa rektum. Berapa derajat robekan perineum kasus tersebut? Jadi derajat robekan pada si ibu tersebut kan yang sudah mencapai mukosa rektum ya. Derajat 1 kulit perineum, derajat 2 sampai otot perineum, derajat 3 sphincter ani. Kalau untuk rektum itu derajat 4 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Seorang perempuan 28 tahun G2P1A0, hamilnya 39 minggu, datang ke klinik bidan pukul 7. Ia mengeluh kencang-kencang sejak 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,3 derajat Celcius, pernapasannya 16 kali per menit, dan pembukaan serviks 4 cm. Jam berapakah bidan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada wanita tersebut selanjutnya? Oh, pemeriksaan tekanan darah selanjutnya ya. Tekanan darah itu diperiksa setiap 4 jam sekali ya, seperti pembukaan. Nah, kita lihat awal pemeriksaannya itu, si pasiennya itu datang ke bidannya pukul 7, lalu
Periksa tekanan darahnya 120. Nah, berarti pemeriksaan selanjutnya 7 tambah 4 jam kemudian 8, 9, 10, 11. Jadi pukul 11 ya. Pemeriksaan tekanan darah selanjutnya adalah pukul 11. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Seorang perempuan usia 24 tahun G3P1A1 hamilnya 40 minggu. Datang ke BPM mengeluh kencang-kencang sejak 10 jam yang lalu dan baru saja mengeluarkan lendir darah dan air ketuban. Hasil pemeriksaan bidan pembukaan serviks 8 cm. Kepala turun di HOZ 2. Teraba tulang-tulang kepala janin tumpang tindih dan bisa dipisahkan. Oh, tumpang tindih dan bisa dipisahkan. Bagaimana penulisan penyusupan pada kasus di atas dalam patogram? Kalau kalau 0 itu saling terpisah ya, jadi bukan. Kalau 1 itu bersentuhan aja, tulang tulang-tulang kepalanya. Kalau 2, nah ini baru jawabannya ya. Jadi tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Kalau 3 itu tumpang tindih dan tidak bisa dipisahkan. Itu terjadinya molase. Oke guys, cukup sekian video pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.